kimia ini. Yang berikut juga ya B-nya dari itu G tadi, kemudian B-nya itu adalah beans atau kacang-kacangannya, kacang merah, kacang hijau, kacang putih, kacang hitam, ini semua mengandung banyak protein. Jadi Bapak Ibu jangan takut kekurangan protein kalau tidak makan daging, tidak makan telur, ya. Jangan, tidak usah takut. Ini semua banyak proteinnya ya, dengan ini. Ya. Ini dan juga di sana bukan itu saja, ya, mereka itu mengandung fat fitokimia yang membunuh sel kanker. Kemudian bawang, onion itu bawang, ya. Jadi banyak juga di dalam fitokimia di bawang ini yang dapat membunuh sel-sel kanker. Yang berikutnya ini adalah jamur-jamuran. Juga ini jamur-jamuran mempunyai banyak fitokimia yang membunuh sel kanker. Ditambah di samping itu juga ya, jamur-jamuran ini mempunyai mengandung banyak amino asid. Ya, ini adalah bahan yang membuat protein. Jadi tidak usah takut, tidak ada protein. Yang berikut ini adalah berry. Ya, di sini banyak strawberry, banyak blueberry, berry. Ini bagus sekali untuk mendukung sel-sel pembuluh tadi itu. Yang berikut ini adalah seed, biji-bijian. Yang kita kenal di sini kebanyakan adalah biji bunga matahari. Itu yang paling terkenal di sini. Tapi ada biji-bijian yang lain juga. Ini juga biji-bijian ini dapat menunjang sel-sel pembunuh tadi, natural kill cells, yaitu Kopassus kita ini. Ya. Sebab apa? Penunjang utama daripada kanker tadi sudah disebutkan itu adalah gula, atau glukos juga. Jadi kita lihat di sini. Sel-sel kanker tadi itu yang menunjang di sana itu adalah gula. Nah, kita sudah lihat sini banyak apa yang tadi ada beberapa hal ya, apabila kita ini sebanyak kecemasan, apabila kita makan makanan kita yang menunjang mereka, ya, apabila kita tidak cukup berolahraga atau tidaklah mendapatkan asupan matahari pada kita misalnya, ya, dan juga sekarang sel-sel dosa itu, sel-sel dosa sama seperti sel kanker, mereka juga mempunyai penunjang. Sel-sel itu ada dalam tubuh kita, tapi tidak akan berkuasa kalau kita tidak berikan kepada mereka makanan. Sekarang contohnya 1 Yohanes 2 ayat 15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, keinginan daging dalam hal ini maksudnya adalah pemanjaan selera. Itu adalah salah satu daripada keinginan daging. Ya, kemarin saya sebutkan ya, mengapa banyak orang sudah tahu bahwa mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat. Tapi kenapa mereka tidak mau makanan yang sehat? Sudah mereka tahu itu akan menunjang kehidupan mereka, akan menghindari mereka dari segala macam penyakit modern ini. Tetapi oleh karena apa? Oleh karena selera ini tidak bisa dikendalikan. Nah, yang kedua ini, yaitu contoh yang kedua itu yaitu keinginan mata. Ya, pertanyaannya berapa jam Bapak Ibu kita semua di sini gunakan waktu untuk menonton TV? Amin. Itu kita perlu tanyakan, bukan bukanlah salah, tetapi kita harus gunakan, harus ada batasannya. Ya, ini adalah keinginan mata. Dan begitu juga, ya, kita perlu ketahui apa yang kita lihat di sana. Ya, itu kita perlu kendalikan. Ya, apakah kita ini menyokong, yaitu natural, menyokong sel-sel dosa kita atau tidak. Dan kemudian yang berikut yaitu katanya keangkuhan hidup. Ya, keangkuhan hidup. Ya, selalu apakah kita ini ya, ingin agar supaya kita ini lebih daripada orang lain, membanding-bandingkan diri saya, membanding-bandingkan apa yang sudah prestasi saya dengan orang lain. Itu adalah keangkuhan hidup. Nah, seperti kanker, dosa juga ada musuhnya. Ya, nah, kita lihat bagaimanakah
dosa itu, caranya dosa itu ditaklukkan. Ya, dosa mempunyai musuh. Kita lihat di sini di dalam ayat yang berikut 1 Yohanes 3 ayat 9. Dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Wah, lihat setiap orang, sampai setiap orang ini. Ya, saudara, bapak, ibu dan saya, kalau kita ini lahir dari Allah, kita tidak berbuat dosa lagi. Jadi bagaimana supaya kita menghilangkan dosa? Yaitu kita harus dilahirkan dari Allah. Dan ya, sebab katanya benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi ya, sebagaimana untuk sel kanker itu, makanan-makanan itu merupakan faktor utama untuk menaklukkan sel-sel kanker itu. Jadi dengan demikian maka kanker-kanker dosa ini, ya, dosa kita juga perlu makanan, ya, perlu makanan yang jitu. Ya, kanker, sel kanker itu kalau diberi makan glukosa, mereka itu akan merajalela. Tapi di sini juga kita ini, yaitu kanker dosa ini, haruslah kita berikan makanan yang jitu kepada yang membunuhnya, yang mengalahkan kanker dosa ini. Ya, dan kita lihat sini makanan kita, ya, untuk mengalahkan kanker dosa itu adalah kita harus makan daging. Nah, ya, coba tunggu dulu ya, sebelumnya kita berpikir lebih lanjut. Ini ya, harus makan daging. Ini Yohanes 6 ayat 54 sampai 55. Ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Barang siapa makan dagingku, ya, makan daging siapa? Yesus Kristus sendiri, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini tidak seperti kanker ini yang menjadi ampuh, tapi kita sendiri sekarang, kita sendiri yang mendapatkan hidup yang kekal. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya, kita harus makan daging Kristus. Tanyakan apa ini maksudnya? Apa maksudnya ayat-ayat ini? Ya, makan daging Kristus, minum darah Kristus. Tapi katakan kita harus lakukan itu. Ya. Ini artinya ya supaya kita membebas dari dosa, kita harus lakukan itu. Kita harus makan dari daging Kristus. Yohanes 6 ayat 58 dikatakan barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Diserahkan kepadanya, dia lambangkan hidupnya sebagai roti untuk kita makan. Tapi kita lihat dulu ayat sebelumnya. Kalau biasanya ayat kita lihat ayat seterusnya, tapi kita lihat ayat sebelumnya. Tadi ayat 58, kita lihat ayat 56. Di sini disebutkan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Rupanya ini, ya, ini kuncinya. Ya, apabila kita makan dagingnya, minum darahnya, itu artinya kita tinggal bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaan berikut, apa maksudnya kita tinggal dengan Yesus? Ya, coba kita lihat kalau begitu, ya prosesnya ya. Ya, kita lihat dulu proses makan kita setiap hari. Ya, apabila kita makan, kemudian apa yang terjadi di sana? Ya, kita mulai kita makan, ya, dari masuk dari mulut, dan kemudian akan dicerna di dalam saluran pencernaan kita. Jadi coba kita lihat prosesnya. Kalau kita makan, itu makan harus disediakan dulu. Kemudian itu makanan itu harus dihidangkan, dan kemudian makanan itu harus dimasukkan ke dalam mulut. Ya. Yang berikut itu kita harus kunyah makanan itu. Ya, tidak ya. Dan kemudian itu baru kita telan. Kemudian makanan itu dicerna. Nah, demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Dan kita ambil dari proses ini, ya, itu sehubungan dengan kehidupan kerohanian kita. Ya, kita harus makan daging tubuh Kristus itu apabila ya dia itu tinggal di dalam kita dan kita tinggal dalam dia. Caranya sama. Ya, kita harus mengenal dia dulu. Kita harus makan dari firman-Nya. Ya, tidak ada lain ini ya. Dari yang ada di depan kita, yaitu daripada firman-Nya tertulis di dalam Alkitab. Ya, kita harus gunakan waktu. Yang menggunakan waktu bersama-sama dengan firman. Yohanes 6 ayat 39 katakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku.
di sana, saudara-saudara, itulah caranya kita makan daripada tubuh Kristus. Makan roti itu, yaitu firman Allah yang sudah tersedia untuk kita. Yang itu adalah di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi Alkitab itu menyaksikan tentang Yesus. Kita perlu gunakan waktu membaca, bukan hanya membaca saja. Ya kalau makan itu kita tidak bisa makan kemudian makan telan. Kita harus gunakan waktu, nikmati makanan itu. Jadi nikmati firman Tuhan itu. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya Rohnya itu memimpin kita. Dia jamin bahwa itu akan memberikan kepada kita kepuasan hidup untuk menyediakan untuk kehidupan yang kekal kita. Dan juga di samping itu kita harus membagikan. Kita mempunyai pengetahuan, kita harus bagikan. Kita harus bagikan pengetahuan kita kepada orang lain. Jadi sebagai proses untuk makanan kerohanian kita, ya kita harus gunakan waktu. Kita harus menggunakan perhatian kita, pikiran kita, dan kita harus berdoa, juga membaca dengan penuh perhatian. Jangan hanya sekedar membaca saja. Kita harus menyelidiki, membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain, dan juga merenungkan arti apakah makna daripada ayat itu, dan juga harus bagikan pengetahuan kita itu. Ya, dan inilah ayat-ayat yang berikut ini adalah janji Tuhan apabila kita hidup bersatu dengan Dia. Matius 5 ayat 6 katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita ini berbahagia diberikan janji. Jadi Tuhan berikan janji kepada kita. Ya kita harus sadar bahwa kita ini lapar dan haus akan kebenaran. Kita cari dari firman-Nya. Kita mendengarkan pada waktu firman-Nya itu dibagi-bagikan. Jadi Galatia 5 ayat 16 dan 17. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan tadi. Ini diberikan jaminan kepada kita, jaminan kemenangan. Ya, itu adalah tadi kalau kita ini di dalam tubuh kita ini ada dosa-dosa yang sudah kita warisi yang ada di sana bahkan sebelum kita lahir. Tetapi di sini Tuhan memberikan jaminannya, ya kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Nah itu tadi ya, di situ ada, di sini ada Kopassus di dalam tubuh kita melawan sel-sel kanker, tapi di sini kita juga mempunyai Kopassus surga yang datang membantu kita itu melalui Roh Allah sendiri, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah inilah fisiologinya, ya, prosesnya hidup rohani kita ini. Ya, selalu kita hidup di dalam arena peperangan. Kita harus sadari, ya, tidak pernah kita bisa lengah, sehingga kita nanti sampai di dalam kerajaannya pada waktu kita bersama-sama secara fisik bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi melawan dosa dan benihnya ini tetap berada di dalam tubuh kita, sama seperti apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7. Dia katakan, demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, ya senada kita ingin buat yang baik, tapi yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi mereka, Bapak, Ibu, kita semua berada dalam pergumulan seperti ini. Ya, Tuhan memberikan kita, Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu jaminan. Di Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Janji kepada kita, janjinya senantiasa benar. Kita perlu pegang teguh. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Dia akan penuhi. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini adalah satu persekutuan yang luar biasa, persekutuan rohani, persekutuan ilahi di antara kita dengan Allah sendiri. Ya, dan inilah dengan demikian kanker dosa itu hanya akan dapat ditaklukkan apabila kuasa Roh Allah, kuasa Roh Yesus Kristus sendiri yang tinggal di dalam kita. Ayat Ibrani 8 ayat 10 sampai 12 katakan demikian juga.
dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab apa? Mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Mengenal siapa? Mengenal Yesus Kristus Tuhan kita, mengenal Allah. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dosa-dosanya itu tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini luar biasa. Apabila Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi, kita tidak perlu mengingat dosa-dosa kita. Asal kita bersekutu bersama-sama dengan Dia, mengikuti jalan-jalannya, mempelajari firman-Nya, dan setiap hari berdoa kepadanya, mengadakan perhubungan yang erat dengan Dia. Akan tetapi kadang-kadang juga melihat ke dalam dirinya sendiri. Rasul Paulus sendiri katakan, dia kecewa dan dia hampir putus asa. Ya, ini kan manusia celaka. Kita itu sering demikian ya. Jadi kalau ini terjadi kepada kita, jangan khawatir. Aku ini manusia celaka. Siapa yang akan dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, jadi seperti seorang penderita kanker yang kadang-kadang sudah sekarat. Ya, bersama-sama Rasul Paulus kita ini, yang kita sering berseru mengadakan teriakan seperti ini. Ya, dengan napas yang lemah kita hanya dapat memandang kepada Dia yang sudah diangkat, Dia yang sudah diangkat ke surga, Dia di atas kayu, dan Dia yang sudah menderita di kayu salib dan memberikan jaminan kepada kita dan senantiasa mengingat kita di dalam doanya. Dikatakan demikian, barang siapa yang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Kanker dosa itu bisa dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kekuatan daripada ilahi, kekuatan daripada Yesus Kristus sendiri. Jadi apabila kita makan dari roti hidup kita ini, bagaimana caranya? Tadi kita tahu di sini bahwa kita makan roti hidup-hidup dengan menerima Yesus Kristus, dengan mempelajari firman-Nya, dengan berdoa kepadanya, bersekutu dengan Dia, bersama-sama dengan umat-Nya. Ya, mudah saja, tetapi kita harus lakukan. Ya, janganlah kita abaikan. Jangan kita anggap kita ini sudah cukup. Ya, tapi kita harus tetap lapar dan dahaga akan firman-Nya. Ya, apabila kita makan dari tubuh Kristus, hidup Kristus inilah yang kita hayati setiap hari. Waktu kita berdoa, waktu kita membaca, merenungkan, juga mendalami firman-Nya ini. Ya, dalam Kristus kita, apabila kita lakukan ini setiap hari, kita mempunyai keyakinan. Inilah keyakinan kita, inilah kepercayaan kita sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus Yesus. Yesus katakan Dia akan bersama-sama dengan kita sampai kesudahan, sampai pada saat ini. Dia tidak akan tinggalkan kita. Maka apabila ini kita dalam, apabila firman-Nya kita dalam, apabila kita mempunyai keyakinan kepadanya, apabila kita bersekutu dengan erat seperti seorang kawan dan punya keyakinan kepadanya, maka kita dapat berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita akan bebas dari kanker dosa. Oleh karena hanyalah di dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus kita dapat menang, dan kita pasti akan menang. Amin.